Selamat datang di channel Rumi Topik. Ada baiknya sebelum mendengarkan, posisikan terlebih dahulu tubuh Anda dengan nyaman. Tenangkan perasaan Anda, santai, rileks, dan disertai dengan mengucapkan basmalah. Selamat mendengarkan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayah durun. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, namaste, om swastiastu, namo buddhaya. Salam kebajikan dan sehat untuk kita semua. Saya selalu mendisklaimer bahwa saya bicara di sini bukan mau mengajari teman-teman, ibu dan bapak, bukan mau ceramah, bukan mau tausiah. Terlebih kita datang ke sini sesama murid yang mau bertumbuh dan yang paling pasti mau berlatih sih. Saya pengen bawain latihan ini diulang-ulang gitu, karena datang ke kelas ini rajin, tapi kalau cuman seminggu sekali terus pulang nggak dilatih, ya same problem gitu, same issues juga gitu. Problemnya itu lagi, ya balik lagi bahwa ini wahana kita menghening sejenak, tapi poin inti dari pembelajarannya pasti pas pulang untuk kita latihan gitu. Saya rasa udah mulai cukup bisa bedain mana mind, mana awareness. Nah kalau udah bisa bedain mana mind, mana awareness, sekarang mulai kita bisa bedain mana bangun, mana sadar. Karena terbangun belum tentu sadar. Karena sekarang kita bangun, ngobrol, belajar, nulis, belum tentu sadar. Karena boleh jadi itu hanya dilakukan dalam konteks waking, tapi belum awaken gitu. Itu dua hal yang berbeda. Oke, sebelum kita mulai, seperti biasa kita hening dulu sejenak, boleh ya? Kita santai, relax, nggak usah siap-siap, santai aja ya. Makin siap-siap makin mencari, makin nggak dapet. Jadi relax, santai, dan matanya boleh dipejamkan. Nafasnya boleh diperlambat sedikit aja, jauh lebih lambat dari sebelumnya. Karena proses memperlambat nafas kita adalah proses untuk memberikan sinyal kepada tubuh untuk merubah tubuh yang stres menjadi tenang. Karena tubuh kita ini pintar dan tubuh kita ini selalu mendeteksi nafas. Jadi nafas semakin pendek, nafas semakin lambat, semakin panjang, semakin tubuh kita rileks, santai dan rileks. Kita cuma diem, gak ngapa-ngapain, gak ada tujuan, diem aja. Dan memang karena diam ini kita tidak terbiasa, habits sibuk kita akan mencoba menarik untuk kitanya nggak mau diem. Sesaat ada habits mau menarik, nggak usah ditolak, tapi saksikan aja. Setiap pikiran mengajak ke masa depan, saksikan aja. Ke masa lalu, saksikan aja. Kita lebih banyak belajar menonton daripada menilai, menonton daripada melakukan. Santai dan rileks. Dan untuk lebih bisa santai dan rileks, boleh tersenyum manis, lepas senyum. Mungkin hari-harinya jarang senyum kan? Senyum aja silahkan. Lepas aja, jangan ditahan-tahan, senyum aja. Dan mungkin kemarin-kemarin kita lupa untuk menyapa dirinya, menyapa tubuhnya, menyapa jiwanya. Coba say hi sama dirinya. Dan mungkin ditanya, are you okay? Gitu. Apa sih yang lagi dirasain?
Apa sih yang sejujurnya lagi dirasain? Yang mungkin diri ini udah lama nunggu untuk disapa. Yang mungkin kita terlalu sibuk dengan keinginan, kesibukan pekerjaan, dan diniatkan aja boleh tuh tersenyum sama dirinya, santai dan rileks. Terutama say thanks. Sepenuh hati berterima kasihlah kepada dirinya. Terima kasih wahai diriku, wahai jiwaku. Kita sudah melalui semua apapun yang sudah kita lalui bersama. Yang dulu aku anggap tidak akan terlalui, yang dulu aku anggap ini adalah akhir dari segalanya. Terima kasih telah menemani, setia untuk selalu hadir, dimanapun, kapanpun. Dan semakin santai dan rileks, semakin hatinya lebih tenang, lebih terbuka. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, istirahatlah sejenak. Di sini, di saat ini, istirahatlah santai dan rileks. Tidak perlu semuanya selesai sekarang. Tidak perlu semuanya dikerjakan sekarang. Dan terima semua apapun perasaan yang hadir sebagai perasaan, bukan kenyataan. Dan tetap tersenyum manis lepas ke hati. Dan biarkan istirahat seutuh-utuhnya. Tidak mengapa-ngapa, hadir utuh di sini saat ini. Dan tidak tergesa-gesa, kita usap wajah kita perlahan dan penuh dengan syukur, dan matanya boleh kembali dibuka. Terima kasih, dan kita tepuk tangan buat kita semua. Oke, saya mungkin mau memantik beberapa awalan aja, teman-teman. Nanti di tengah-tengah ada dialog karena lebih asik banyak ngobrol kali ya. Karena ini saya rasa topik ada pengulangannya, tapi mungkin pendalamannya, dan nanti kita akan banyak dialog gitu. Oke. Bisa ya, saya izin pakai cerat-cerat biar
kelihatan. Sip ya, santai ya, relax ya. Oke. Judul besar kita tuh sebenarnya aku lagi bangunkah atau aku lagi sadarkah? Ya, karena orang bangun belum tentu sadar. Maka kalau dalam perspektif bahasa di dalam pinjam dari tasawuf, sadar itu kondisi hidup. Di luar sadar itu namanya mati gitu. Jadi kalau ada kata orang mati, bukan orang yang di kuburan sih sebenarnya. Orang dia cuman bangun, tapi dia tidak sadar. Kalau bangun mah udah jelas lah ya. Jelas ya? Ya. Tapi kenapa ini pengen banget dielaborasi? Karena banyak orang, 95% melakukan kesehariannya itu cuman bangun. Dia nggak sadar gitu. Ya, apalagi nanti kita bicara di era sekarang teknologi sosial media yang begitu cepat informasinya tuh, bisa jadi di sini terus, tapi nggak shifting ke sini gitu. Nah, sorry to say, kalau kita cuman bangun diulang-ulang, maka kita akan mengalami keadaan yang berulang-ulang. Artinya tubuhnya menua, tapi jiwanya nggak bertumbuh gitu. Dan nanti kita ngerti salah satu hukum semesta adalah pertumbuhan. Jadi bertumbuh itu nggak bisa ditolak. Dan perlu digarisbawahi, bertumbuh itu nggak enak gitu kira-kira. Iya, bertumbuh itu nggak enak. Tetapi tidak enak itu adalah proses bagaimana kita bertumbuh. Jadi nanti paradoksikalnya di situ gitu. Jadi kalau sekarang lagi ada sesuatu mikir, aduh ini kapan ya selesainya, udah nggak usah dipikirin lah. Ya nggak akan pernah selesai juga. Kenapa? Selesai ini ada lagi nanti yang berikutnya gitu. Selesai berikutnya ada lagi gitu. Maka ketika kita mencari konteks ingin berbuah tapi tidak menikmati pertumbuhannya, ya kita akan hidup dalam ilusi gitu intinya. Oke ya? Oke. Jadi 5% tuh ada di sini. Bahkan kurang sih. Nah, kalau kita nggak ngerti mekanismenya, kita nggak akan bisa menikmati prosesnya. Proses bisa dinikmati kalau kita ngerti hukum gitu. Kan udah kita bahas ya. Kenapa kita bisa marah? Karena kita tidak mengerti. Kenapa kita nggak ngerti? Karena kita kurang pengetahuan. Jadi teman-teman, please tiap hari kalau bisa nambah pengetahuan satu aja baru. Karena kalau kita tidak menambah sesuatu yang baru, kita akan usang gitu. Dan lebih asik lagi kalau kita melakukan hal-hal yang baru misalnya. Makanya melakukan hal yang baru itu pasti refreshing dari ini semua. Gitu ya. Makanya kalau nanti kita lihat, orang yang bangun itu adalah orang yang terjebak dalam habitsnya, rutinitasnya. Dan saat rutin, dia akan berputar-putar di tempat yang sama gitu. Nah, untuk pindah dari bangun ke sadar, itu perlu tekanan memang. Namanya stres. Jadi stres bagus nggak? Bagus nggak? Bagus. Kalau nggak stres nggak berubah kita. Ya, karena stres itu menekan, kata kuncinya bertumbuh. Karena kalau kita lepas dari stres, nanti kita akan boring. Boring itu nanti kesepian. Kesepian jauh lebih membunuh daripada stres. Jadi mending stres aja nggak apa-apa ya, daripada boring. Sip ya. Karena kenapa? Kita nggak bisa lepas dari yang namanya stres itu kan tekanan. Kalau mau tumbuh perlu ada tekanan. Maka stres itu bagus, over stres yang nggak bagus. Cemas bagus nggak? Bagus. Kecemasan berlebihan yang nggak bagus. Karena ya teman-teman, ini saya mau menggarisbawahi dulu, tolong sadari ini, semua apa yang kita lakukan, apapun yang kita lakukan, tujuannya kuncinya cuma satu, kita sedang melakukan survival atau bertahan hidup. Karena pada dasarnya kalau disebut short, apa sih tujuan hidup? Ya bertahan hidup, udah. Nah nanti dalam kondisi yang lebih dalam lagi, pertahanan hidupnya buat apa? Itu nanti lain cerita gitu. Sip ya? Jadi sekarang sekarang tuh kan kenapa orang jadi sibuk dengan kata-kata yang menakutkan? Karena udah ada istilah gitu. 15 tahun yang lalu tuh nggak ada NPD gitu, nggak ada tuh. Karena memang belum ditemuin istilahnya gitu. Nah semakin si istilah-istilah ini ada, dan semakin informasinya cepat dan bisa kita akses,
Yang paling bahaya itu sebetulnya ketika orang melakukan yang namanya self-diagnose gitu. Misal nih ya, bangun, aduh kayaknya nggak enak. Langsung googling, ciri-ciri orang stres, buset gua banget nih gitu. Ya, langsung didiagnos lagi, diiyahin, divalidasi, iya dan lain-lain, kejadian aja gitu. Sip ya, sampai sini ya. Oke? Nah, sekarang kita lihat dulu nih. Kalau kita pinjam terminologi tiga fakir dalam perspektif Islam, sumber itu aku satu. Ingat ya, ini saya nggak harus ulang-ulang lagi ya. Oke. Dia memercik menjadi the true self, itu aku dua. Pakai jiwa, aku tiga. Tubuh fisiknya aku empat gitu. Jadi mau nggak mau, kita ini kemasan yang punya software, tapi dia juga punya petunjuk, tapi dia juga datangnya dari sumber. Nah, salah satu alamiah si jiwa itu pengen ke sini nih. Jiwa tuh bawaannya pengen ke aku dua gitu. Udah aja. Makanya gini deh, pernah nggak tahu sih, pengen sih memaafkan, tapi susah banget, pernah gitu nggak? Nah, kelihatan sih nggak apa-apa ya. Nah, karena fitrahnya kita tuh ada di sini gitu. Fitrahnya kita ini adalah selaras dengan yang ada di sini. Di atas ini nanti kita sebut sebagai the true source. Ini adalah selaras dengan hukum alam itu sendiri gitu. Itu fitrah kita tuh selaras saja. Cuman ada yang membuat ketidakselarasan dengan keseluruhan ini apa? Ya si tiga ini. Jadi tiga ini nanti terikat ke bawah, tapi dia pengennya ke atas. Makanya yang paling bawah nanti ini disebut sebagai tubuh biologis. Kalau kita sudah terikat banget dengan keinginan-keinginan tubuh, kita give up gitu. Makanya urusan tubuh biologis itu makan, minum, reproduksi. Makan, minum, reproduksi. Dan ini kalau dalam perspektif evolusi, ini adalah bagian dari hewan kita nih. Nanti kalau lagi ngaca, tolong ingat-ingat ini ya. Kita sama simpanse cuman beda 1%. Dah. Secara fisiologis. Yang membedakannya adalah kita dianugerahi yang namanya akal. Dan kita bisa berkembang karena kita punya bahasa. Binatang itu kalau mau ngedidik itu harus dari nol lagi. Kenapa? Dia nggak bisa cerita pengalaman ibunya. Tapi paradoksnya, orang yang diceritain pengalaman ibunya bisa diprogram dengan hal yang sama gitu. Sip ya? Jadi, apa yang mendasari kita bisa menikmati hidup? Karena kita bisa karena kita punya akal dan kita bisa berpikir. Kita kalau nggak mikir nggak bisa menikmati gitu. Makanya kenikmatan hidup terletak pada akal. Makanya kalau ini jarang dipakai, berarti kita lagi cuman bangun gitu. Berarti kita cuma melakukan activity yang dikontrol 100% sama yang namanya tubuh biologis kita, biological kita gitu. Ya, nanti pelan-pelan kita akan paham ini. Oke, sampai sini? Nah, saya mau bagi dua dulu, selalu nih ya. Ada sistem 1 dan sistem 2. Sistem 1 disebut short response, cepat, itu yang disebut auto respond. Ini 95% nih, yang tadi kita bahas. 5% itu responsif namanya. Di atas yang namanya reaktif. Nah, yang menarik yang 95% ini berlaku berulang-ulang. Siapa yang tadi pagi bangun, pemikiran masalah hari kemarin, yang kemarin bangun juga masalah mikirin hari kemarin, yang 2 hari lalu bangun juga masalah minggu lalu, dan itu berulang-ulang ketika kita bangun, kita ada di tempat yang sama. Ada yang begitu? Bangun dengan pemikiran yang lama, bangun dengan problem yang lama, bangun dengan situasi yang lama. Ketika kita bangun pagi, kita tidak pernah membaru karena kenapa? Kita diracuni oleh auto respon gitu. Oke, sampai sini? Nah, maksud saya, kemanapun kita mau mencari pertolongan hidup, nggak bisa kalau kita nggak belajar merubah ini gitu. Switching dari 1 ke 2, switching dari auto ke sadar, switching dari bangun ke sadar. Karena kalau cuman bangun, makan, minum, kerja, bangun, makan, minum, kerja, bangun, makan, minum, kerja, nambah duit apa dan lain-lain, mati aja. Berarti kita terjebak dalam yang namanya rutinitas. Nah, rutinitas yang sudah menjadi program
Itulah yang disebut dengan konteks yang namanya bangun. Kita terjebak di dalam rutinitas kita. Itulah namanya dunia. Makanya udah ikut kajian salam, tahu tuh harusnya gini, tapi nggak berubah-berubah. Pernah ngalamin gitu nggak? Iya, kenapa? Karena rutinitas kita, dunia kita jauh lebih besar daripada akhiratnya, kesadarannya gitu. Mungkin sadar lagi di sini aja nih, oh iya bener ya, udah aja. Keluar dari pintu salam sini, balik lagi ke sini nih gitu. Di sini santai, meditasi, relax. Di depan ada yang nyenggol sedikit, oi gitu, tata balik lagi. Bener nggak? Berarti kembali ke sistem satu. Makanya kenapa konteks apapun kalau tidak dialami langsung, makanya kenapa kalau pinjam di tradisi Islam nomor satu tetaplah kita disuruh quote and quote bersaksi, bukan disuruh percaya. Percaya belum tentu bersaksi, dan apa yang dipercayai olehmu menentukan kamu ada di sistem satu atau di sistem dua. Makanya hati-hati sama kepercayaan. Sampai sini oke? Dan jangan lupa waktu ngobrol-ngobrol gini refleksnya ke dalam gitu ya. Ini saya ulang-ulang nih. Soalnya refleks itu kadang-kadang keluar terus gitu. Aduh ini suami banget nih gitu. Yang di sini ini suami gua banget nih gitu. Buat yang bapak-bapak istri gua banget gitu ya. Jangan ya. Ini siapa banget? Jangan. Ini kita lagi bicara reflecting gitu. Makanya sebenarnya ini mah nggak penting-penting amat sih. Terutama sayanya paling nggak penting gitu. Tapi yang penting adalah dirimu mau masuk ke dalam. Rumah salam itu kan cuma ngandangin yang nggak mau diem aja sih, gitu kan gitu teman-teman ya kan? Sebenarnya kan gini-gini di rumah bisa bener nggak? Tapi kalau nggak barengan, kalau nggak ada yang ngandangin susah gitu. Nah, jadi ini memang kandang kesadaran. Karantina, ya, iya. Dan yang menarik kita menyengajakan diri untuk dikarantina, betul nggak? Iya. Nah kebiasaannya kalau dilakukan dalam konteks yang namanya ritual-ritual agama bukan menyengajakan diri, terpaksa melakukan. Kenapa? Udah ada mindset harus, takut dan seterusnya. Fearness gitu. Sehingga dengan fearness itu kita melakukannya bukan sadar tapi hanya bangun. Makanya sholat itu bukan disuruh kerjakan sholat loh, mendirikan sholat, awaken. Kalau cuma gini-gini doang mah cuma gerakan sholat gitu. Beda antara orang mendirikan sholat dan mengerjakan sholat, beda. Jadi orang yang mengerjakan sholat udah ngerasa wah sholatnya udah gini banget, tapi tetap anxiety gitu. Tetap hidupnya nggak nyaman. Nanti nyalahin sholatnya nggak bener deh kayaknya. Tuh, nanti nyalahin agamanya nggak bener deh kayaknya. Nanti nyalahin gurunya, oh semua disalahin aja udah. Habis gitu window shopping guru lagi, dari satu guru pindah ke sini, nggak ada yang beres akhirnya. Gitu. Sip ya. Dan omongan-omongan ini kan pasti banyak pengalaman banget lah gitu kira-kira ya. Iya, soalnya nyari lagi mana ini nggak dapet gitu. Ternyata bukan kekurangan mencari, kekurangan melatih apa yang sudah dicari. Kebanyakan ngumpulin sapu tapi nggak pernah nyapu gitu. Oh sapunya mah banyak tuh, tapi nggak pernah nyapu, kita tetap aja kotor gitu. Sip ya, dapat ya. Kita boleh ngomongin mekanismenya ya. Nah itu dulu. Nah sekarang kita bicara gini. Kalau kita bicara si aku dua, semua kita sederajat, semua kita pure. Inilah nanti yang disebut fitrah. Makanya Idul Fitri itu disuruh mengembalikan ke fitrah. Jadi si tiga balik dong ke sini. Berarti kalau suruh balik ke sini, ada kecenderungan si tiga ini menjauh terus gitu. Artinya apa? Kecenderungan jiwa kita ingin terus dikontrol oleh keinginan-keinginan tubuh fisiologis gitu. Hidup untuk makan atau makan untuk hidup, yang mana? Zip ya? Kan kalau kita ngomongin dalam kebutuhan hidup itu kan untuk survival itu kan makan minum, betul nggak? Iya. Kalau nggak makan bisa mati nggak? Iya dong. Kalau nggak minum bisa mati nggak? Iya dong. Nah yang terakhir, kalau tidak melakukan hubungan seksual bisa mati nggak? Enggak, maka itu bukan kebutuhan biologis gitu, jangan aneh-aneh. Ini kan kebutuhan biologis, enggak kamu aja pengen kan misalnya.
Awas loh. Iya. Aduh, tapi kayaknya saya salah circle nih ngomong ya. Ini muka-mukanya udah datar-datar, udah alah gitu ya. Nah, kelihatannya udah numb gitu ya, udah baal. Apa baal apa ya? Ya gitulah pokoknya ya. Iya, iya, iya. Ya umur-umur menopause lah ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Iya, bukan bully, bukan fakta ya, fakta. Ya sekarang soalnya suka sebel gitu, aku tuh nggak pernah dinafkahi batin gitu. Gimana nafkahi batin coba? Betul nggak? Yang disebut ini adalah kebutuhan biologi, urusan biologis, urusan survival, urusannya cuma makan minum titik. Betul nggak? Nah, artinya kalau kita hanya terjebak dalam konteks si aku 4 yang kaitannya sama tubuh biologis, lama kelamaan kita dikontrol oleh tubuh gitu. Ini tuh, ingat loh ya, tubuh kita tuh punya memori loh. Bahkan memori yang ada di tubuh kita itu jauh lebih kuat daripada apa yang ada di pikiran kita. Terbukti, kita nggak pernah ketemu kakek-kakeknya kita, tapi hidungnya ada di sini nggak? Iya, nempel di sini hidungnya. Tapi paham ini maksudnya ya? Bukan dari nenek moyang nempel di sini, bukan. Kan lahir gitu, ini genetiknya ada di sini. Aduh, kalau belum sarapan mikirnya pendek sih ya, memang, tapi nggak apa-apa. Clear ya? Makanya teman-teman, sorry to say nih, saya ulang-ulang. Kalau orang masih lapar, nggak usah ngomongin Tuhan lah. Percuma. Kenapa? Karena kebutuhan basicnya belum dapat. Gimana mau ngomongin aku 2, aku 1, lapar gitu. Lapar di sini tuh dalam konteks ya, lapar sama makanan, lapar sama harta, lapar sama jabatan, lapar sama ego. Saat ininya belum terpenuhi, gimana mau ngomongin aku 2 gitu? Karena kenapa? Energinya hanya dipakai untuk melakukan yang namanya survival. Makanya dia akan banyak fight or flight terus gitu. Duh, makan apa ya, gimana? Keuntungannya buat apa? Masuk ke diri sendiri. Inilah nanti kalau dalam perspektif tasawuf disebut binatang ternak gitu. Jadi binatang terus. Berarti kan tidak mengembangkan akalnya. Kenapa? Pokoknya urusannya makan minum aja. Makanya level di bawah ini biasanya kaitannya ada 3. Harta, tahta, cinta. Udah gitu aja. Urusannya tuh kalau mau ngumpulin harta, ngumpulin tahta, ribet urusan cinta aja terus. Di situ muter-muter. Dan sorry to say, ini tidak mengenal usia. Sampai pada titik dia udah mulai cukup, dia akan switching ke level namanya dharma di sini. Udah cukup, udah nggak ngurusin lagi politik, misalnya nggak ngurusin lagi perusahaan, tapi bukan berarti stop, bukan gitu ya. Tetapi poinnya, saat dia terpenuhi 4-nya, baru dia bisa naik ke atas. Sip ya. Makanya kalau ininya udah full, si 4-nya, harta tahta cintanya stable, makan minum reproduksi quote and quote ini konteks biologikalnya oke, baru bisa naik gitu. Makanya sorry to say, susah untuk kita ngobrol sama orang lapar. Makanya suruh kasih makan dulu. Sok makan dulu, kenyang dulu, santai dulu, baru clear thinking. Karena kalau ininya lapar, ini nggak akan thinkingnya nggak clear gitu. Maksudnya pikirannya jadi nggak tenang. Yang Bang Dame sering cerita lah, lagi ngobrolin, yuk kita ngomong higher self, nggak ini tagihan nih gitu. Ini macam-macam lah gitu. Dia sibuk di konteks di sini gitu. Dan ini nanti terjadi berbolak-balik gitu intinya. Sip ya. Makanya jangan lupa penuhi dulu diri, nggak usah jadi superhero untuk memenuhi yang lain, udahlah gitu. Jangan membakar diri untuk menghangatkan orang lain gitu. Ini ngebakar diri mulu, yang penting yang lain hangat tapi dirinya nggak nyaman gitu intinya. Sampai sini clear ya? Dapat ya? Makanya waktu puasa makan minum reproduksi diregulasi nggak? Iya, sok jangan dikontrol sama makanan. Sok stop dulu. Karena begitu kita tidak terjebak dalam makan minum reproduksi yang urusannya hanya biological, kita nanti bisa naik levelnya ke jiwa gitu. Sip ya? Jadi makan ini sekarang bukan kebutuhan tapi keinginan. Pernah nggak tubuhnya lagi nggak perlu nutrisi tapi ngunyah mulu, pernah nggak? Iya. Sering. Sip ya? Jadi overnutrisi nggak?
Iya, makanya sekarang orang mati bukan kekurangan makan, kebanyakan makan. Ya, jadi sorry tuh, saya susah nih kita kalau mau loncat-loncat ke atas gitu kalau kita tidak memengaruhi dulu ini. Olahraga nggak pernah, makan nggak diatur, gimana mau ngeberesin tubuh dong gitu. Kuda-kudanya aja, si pondasinya aja sebagai ekspresi jiwa nggak sehat gitu. Sip ya, clear ya. Jadi jangan lupa nih, ini harus digerakin. Makanya yang kita pernah bahas, kenapa sih semua ritual agama pasti ada gerak tubuhnya? Biar dia melakukan activity, biar ngalir gitu. Sholat ada gerakannya nggak? Ada. Tawaf ada nggak? Semuanya ada gerakan. Kenapa? Karena berkaitan sama energi. Itulah yang disebut emotion, energi in motion. Jadi kalau gerak nggak pernah, lakukan exercise nggak pernah, stuck, ini pasti emosinya nggak bagus gitu. Oke? Sip ya? Sip. Jadi satu dapat ya, secara biologisnya dulu. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Setiap aku dua, mau tidak mau, atau konteksnya si kefitrahan kita, atau konteksnya si diri sejati kita selalu terlahir dalam sebuah lingkungan. Betul nggak? Betul nggak? Lingkungannya minimal yang terkecil namanya keluarga. Nah, si lingkungan keluarga ini otomatis akan mengisi program si aku tiga kita, jiwa kita, menjadi banyak perspektif dan banyak konsep gitu. Contoh, bisa bedain nggak mana keyakinan dan mana kenyataan? Bisa bedain nggak? Bisa bedain nggak? Bisa bedain? Bisa. Keyakinan adalah sesuatu yang aku yakini, belum tentu selaras dengan kenyataan. Sekarang pertanyaannya, kalau orang menyimpan keyakinannya nggak pernah diupdate, di mana kenyataan ini selalu dinamis, bermasalah nggak kira-kira? Iya. Makanya dogma dan doktrin adalah menyangka bahwa keyakinan ini yang terbaik dan bisa aku pakai seumur hidup gitu. Gini aja udah. Dan dia nggak pernah mengupdate. Pokoknya aku yakin aja. Contoh. Kalau saya lahir di orang tua yang begitu saya lahir, saya langsung dikasih keyakinan sama ibu saya, Abu, sing yakin kalau kamu nanam melon nanti keluarnya durian. Saya dikasih apa sama ibu saya? Dikasih doktrin nggak? Dikasih dogma nggak? Nempel nggak? Nempel. Mulai tuh fitrah si jiwa ketutup tuh. Satu. Jangan lupa, siapapun orang yang kita temui itu akan menjadi image di dalam jiwa kita untuk menutupi dan membuat kita jadi nggak tahu siapa diri kita yang sejati. Contoh, ketika seseorang mengidolakan siapapun yang dia idolakan, lambat laun dia akan melakukan apapun yang sesuai dengan apa yang diidolakan. Ya. Makanya, maaf nih, kenapa nggak usah idol? Karena pasti kecewa aja. Pun sebaliknya, ini yang menarik. Siapapun yang kita benci, tanpa sadar kita ngerjain apa siapapun orang yang kita benci, tanpa sadar. Dulu saya ingat banget ya, waktu saya mengidolakan adalah gitu ya, terus kamu tuh kayak dia ya sekarang, kata ibu saya. Masa sih? Terus yang saya idolakan dijelekin, ikut marah loh. Dia gini. Terus teman saya ngejelekin, misalnya saya waktu itu seneng Joe Satriani gitu, gitaris gitu ya. Oh, Satriani itu mainnya jelek banget. Nah ikut marah. Gitu. Sejak itu saya ngerti bahwa sesaat mengidolakan siapapun itu menambah image kita, menambah konteks di mana membuat aku tidak mengenal diri gitu. Makanya idol itu kan quote and quote, kalau dalam pakai bahasa Quran, idol itu kan musyrik gitu kira-kira. Pernah dengar nggak? Iya. Makanya don't look up, nggak usah gimana-gimana banget, apalagi look down, biasa aja. Mau siapapun itu. Kenapa? Kita sama-sama aku dua kok gitu. Karena garis keturunan lah, mau apa, itu cuman konstruksi di aku tiga aja gitu. Karena kita semua pada dasarnya secara esensial aku dua, nggak ada yang beda gitu kira-kira. Sampai sini oke? Nah, saya balik ke keyakinan nih. Awas nih ya, ini nih, aduh udah deh. Di satu sisi menghidupkan, di satu sisi mematikan banget gitu. Dah.
Saya mengambil keyakinan dari ibu saya simpan di aku 3 saya menjadi sebuah program. Yakin nih, udah pokoknya nanam melon, doa, ya Allah, tumbuhkanlah durian. Nanam melon. Udah 5 tahun, durian nggak tumbuh-tumbuh nih. Berarti permasalahannya di keyakinannya atau di realitasnya? Nah, yang bahaya, orang nggak mau ngelepasin keyakinan. Justru ketika kenyataan terjadi, yang disalahin kenyataannya. Dan sorry to say, hal yang banget susah itu ngelepasin keyakinan lama sih. Jadi jangan-jangan kita ini hidup didrive oleh keyakinan-keyakinan yang tidak terupdate. Makanya kenapa spektrum Islam itu fayakun, terus tumbuh. Orang udah Islam secara identitas, tapi menjadi Islam secara kesadaran bertumbuh nggak kira-kira? Bertumbuh, nggak ada yang selesai. Makanya tiap hari musuh Islam gimana pun tetap ihdina sirata, lurus lagi. Berarti menjadi Islam dinamis nggak kira-kira? Jadi nggak ada aku udah Islam, nggak ada. KTP-nya boleh, tapi kesadarannya terus bertumbuh. Makanya kenapa konteksnya itu adalah dinamis gitu. Makanya selalu saya cerewet banget, milikilah kemampuan adaptasi. Jangan megang terus pengen di sini gitu, nggak bisa. Orang yang kaya banget, orang yang kere banget, satu sama, sebentar happy, sebentar sedih, udah gitu aja. Sok tanya sama orang yang kaya banget, ada sebentar happy, nanti sedih, sebentar happy, nanti sedih. Udah deh, impermanen, tidak ada yang permanen dalam hidup ini. Jadi kalau sekarang kita ngomongin aku pengen ini selamanya, nah mulai itu. Nah biasanya kalau udah ada kata-kata selamanya, ini orang biasanya lagi jatuh cinta gitu kira-kira. Ya, pokoknya babe, nah, kita sehidup semati. Oh udahlah, udah. Itu pasti lagi jatuh cinta aja. Dimana orang lagi jatuh cinta pasti bego. Udah kita ulang-ulang gitu ya. Nah, gitu. Sip ya. Jadi semuanya adalah impermanen. Berarti pertanyaannya, kalau kita memegang sesuatu yang pengen selamanya, nggak mungkin ada. Makanya please saya cerewet ulang-ulang, jangan mencari sesuatu yang ideal. Nggak ada. Aku tuh ya pengennya yang gini, plus gini, udah. Jadi semakin harus, semakin ideal, wah semakin ininya layernya banyak gitu. Sampai sini oke? Sip ya? Nah, pertanyaan. Ini kan aku 4 kita nih beda-beda usia kurun waktunya ya. Tapi yang jelas di atas 40 lah ya. Nah, sip. Dah, anggap aja begitu. Berarti kalau 40 tahun di program yang sama, itu akan menjadi program yang autoplay nggak kira-kira? Iya. Setiap bangun pagi, bangun dengan jam yang sama, alarm yang sama, mencet tombol off dengan jari yang sama, di handphone letak yang sama, ya, bangun dengan kaki keluar yang sama, ke kamar mandi dengan rutin yang sama, milih ke kantor dengan jalan yang sama, ketemu orang yang sama, emosinya itu lagi, diulang, lama-lama jadi auto nggak? Makanya 99%, ingat ini baik-baik, kita melakukan segala sesuatu berdasarkan otak emosi kita, bukan mikir. Auto aja udah. Pernah nggak lagi nyetir, tiba-tiba nyampe, pernah nggak? Iya, orang lagi nyetir nggak mikir. Keputusan teman-teman sekarang mau pulang, itu critical thinking. Tapi dari turun, starter, sampai rumah, itu kita nggak ada di situ. Semuanya auto. Makanya tadinya rencana mau ke apotek dulu, lupa. Oh iya, lupa ke apotek dulu misalnya. Karena kenapa? Saking autonya gitu. Betul? Berarti saya mau nanya, waktu auto yang nyetir siapa? Nah, dulu waktu nggak, ya ini quote and quote ya. Once kita nggak ngerti ini, itu yang mengontrol adalah alam bawah sadar kita gitu. Berarti kita banyak menyerahkan hidup kepada alam bawah. Tapi kitanya pengen bahagia, aneh nggak? Aneh. Alam bawah sadarnya programnya bete mulu, alam bawah sadar programnya julid mulu, tapi aku ingin bahagia. Nggak bisa.
Oke, sampai sini? Sip ya? Jadi semoga mulai disadari kalau sekarang ada yang nanya, kenapa ya hidup gua tuh gini-gini aja, over and over and over. Ya iyalah, programnya sama masalahnya. Mencet tombolnya sama. Jadi kalau bisa mau latihan harian, rubah rutinitas harian. Yang biasanya sikat gigi pakai tangan kanan, tangan kiri sekali-kali. Yang biasanya sampoan dulu, sabunan dulu gitu. Iya, kenapa? Supaya kita tidak terbiasa dengan rutinitas yang menjadi program gitu. Dan coba deh, kalau itu cuma dilakukan beberapa hari, balik lagi tuh pasti ke program lama. Jadi nanti kita teradiksi oleh program yang sudah terbentuk, dan itu pun kita yang membentuk, itu pun kita yang memilih. Dan kita komplain sendiri terhadap pilihan itu. Benar nggak? Dia, kan kamu yang milih ya, gitu. Terus nyalahin Allah lagi, Allah menguji aku, gitu. Kata Allah, enak aja. Kamu yang milih juga, gitu. Kok nyalahin gua sih, gitu. Sip ya? Oke dulu mekanismenya? Clear ya? Berarti pertanyaan saya, bisa nggak ngerubah ini semua kalau kita tidak merubah mekanismenya? Nggak bisa. Dan kalau nggak ngerti mekanisme gini, semuanya jadi ngawang gitu. Jangan-jangan ya. Jangan-jangan ya. Akhirnya apa? Masuk kepada keyakinan tanpa pengetahuan. Yang nanti nolak terus kenyataan gitu. Pokoknya yakin deh kalau gini. Nah, ya mohon maaf sih ya, agama tuh bermainnya di sini nih. Makanya agama tanpa akal juga bahaya gitu. Pokoknya katanya ngikutin aja. Makanya kita dikasih akal. Dapat? Sip? Berarti begitu kita brojol lahir, udah langsung di orang lain kan nggak kira-kira? Iya, begitu lahir, ibu kita nempel, ayah kita nempel, tetangga lama-lama. Ya nggak? Sekolah SD banyak tempat nempel. Jadi akhirnya kita kecanduan untuk jadi orang lain terus. Dan kita kecanduan untuk mengindahkan harapan orang lain terus gitu. Makanya kalau dalam ilmu psikologi, tempelan yang kemanapun kita ketemu dan itu nempel jadi kita, inilah yang disebut persona. Persona itu bahasanya adalah mask atau topeng. Berarti kalau kita ketemu orang nempel, ini nempel. Kita akan kehilangan jati diri nggak kira-kira? Nah disitulah kita confuse. Jadi nanti kita ngerti, ingat ya, kita suka nempel, kita benci lebih nempel gitu. Sok sama yang benci, aku benci sama dia, tapi tiap hari dia omongin dia ya, gimana? Bener nggak? Ketemu temannya nyurhatin orang dia lagi, diulang-ulang, makin nempel nggak kira-kira? Iya. Berarti layer tempelan kita tebal banget nggak kira-kira? Akhirnya kita confuse, aku yang sejati yang mana ya? Karena kenapa? Tempelan ini udah banyak banget gitu. Makanya kenapa kalimatnya kembalilah kepada dirimu potensi yang asli yang kamu belum ditempelin sama siapa-siapa gitu. Sampai sini oke? Dapat ya? Sehingga tempelan-tempelan ini nomor satu akan memengaruhi pola pikir kita nggak? Contoh. Di aku 3, setelah kita melampaui biologi, di jiwa kita setidaknya ada yang namanya pikiran. Sekarang saya mau nanya, percaya nggak pikiranmu menentukan kualitas hidupmu? Percaya nggak? Iya. Berarti kalau orang tidak merubah pikiran, tidak merubah sudut pandang, akan mengalami hal yang sama nggak kira-kira? Pertanyaan saya, sudut pandang kita luas atau sempit? Sempit banget. Tahu apa sih? Berarti sesaat kita belajar, meluaskan cakrawala nggak sebetulnya? Iya, maka kalau orang mau membuka pikirannya, dia membuka sesuatu yang dia belum tahu. Tapi kalau udah terbentuk dan terbentur yang namanya keyakinan, nggak mau yang baru gitu. Karena aku meyakini kalau yang simbol-simbolnya gini kayaknya nggak oke deh, skip. Kayaknya aku meyakini kalau misalnya beda gini, enggak deh, skip lagi. Dia hanya terkotak-kotak di tempat yang sempit, tapi dia merasa bahwa itu tempat yang terbaik dan dia tidak bertumbuh gitu. Contoh. Kita masuk di zaman era internet. Waktu kita nyelam di internet, di website, kita meluas nggak? Enggak.
kita dikontrol oleh algoritma. Jadi jangan heran orang masuk internet makin terkurung pikirannya, karena kenapa? Kita akan disodorkan sesuatu yang kita suka terus. Berarti kita nggak tahu room sebelah dong. Sekarang kita nge-googling hal yang sama, keluarnya pasti beda-beda sesuai preferensi kita gitu. Ya saya selalu sering ngecek sih ya. Pernah nggak nge-google sampai ngecek halaman ketiga? Enggak, begitu search langsung yang pertama dicek, betul nggak? Begitu search halaman kedua nggak dibuka, halaman ketiga nggak dibuka, langsung setek aja udah, betul nggak? Padahal halaman pertama pesanan semua nggak kira-kira? Iya, pengiklan. Jadi kalau sekarang berbicara bahwa meskipun betul arus informasinya semakin luas, tapi kalau kita tidak menyadari ini semua, tidak menyadari konteks si sistem satu ini semua, mau gimana pun yang dicarinya itu lagi gitu. Sampai sini oke? Berarti kita sangat dikontrol oleh sesuatu yang bukan kita nggak kira-kira? Ya, saya sering menyebut itu pihak lain. Nah, pihak lain ini antara emosi, perasaan dan pikiran yang menjadi sebuah belief, katakanlah sudut pandang, katakanlah paradigma, apapun lah penamaannya, menyempitkan kita untuk bertumbuh. Maka kita jadi program. Saat kita jadi program, tapi aku tiga tuh maunya kedua nih. Kan yang tadi saya cerita, aduh pengennya tuh nggak pelit, tapi kenapa ya pelit terus gitu? Karena memang kebiasaannya programnya adalah pelit. Aduh pengennya tuh nggak marah sih sekarang, tapi kenapa marah mulu ya gitu? Berarti programnya apa? Marah. Aduh pengennya tuh nggak sedih, pengennya tuh nggak benci, tapi udah tahu nih, knowledge-nya tahu apa, tapi karena si tubuhnya, si kebiasaannya, si aku dua, si sistem satu dunianya lebih besar daripada sistem satunya, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi pertanyaannya, kita punya pilihan bebas nggak dalam hidup? Enggak. Kita ngerasa bisa bebas milih apapun, tapi kita terkurung oleh sistem satu yang namanya kebiasaan. Nah, orang yang terkurung dengan pikiran yang sama, emosi yang sama, pemilihan yang sama, itu namanya bangun gitu. Itu lagi bangun sih, kerja, melakukan activity. Ibu bapak nanti direnungin ya, dalam satu hari ada sesuatu yang baru nggak dalam pemikiran? Rata-rata jarang loh. Gimana mau ada pemikiran yang baru? Bangun tidur aja mikirin yang kemarin, ini yang nggak selesai di tahun lalu, diulang dengan program yang sama. Berarti monoton nggak kira-kira? Iya. Nah sekarang pertanyaannya, siapa yang akan membuat kita lepas dari jebakan si pihak lain ini? Kalau bukan kita yang memilih untuk tidak memilih yang sama di yang hari kemarin. Bisa nggak besok ketika marah, ketika ada event atau sesuatu yang nggak kita suka, coba jangan milih marah. Bisa nggak? Iya. Ini udah ngomong-ngomong ini, aduh susah ya. Nah udah susah ya, susah. Aku sistem satu nggak kira-kira? Iya, kita ngomong susah selamanya susah aja. Kayaknya susah deh. Jadi lucu nih, pengen hidupnya membaik, tapi tidak pengen melatih untuk pindah ke sini gitu. Makanya nanti direnungan ya, setiap konteks, let's say kita bawa teologis, latihan-latihan ritual sebetulnya cuma mau memindahkan dari satu ke dua aja udah. Dan kita tuh persona itu kan topeng ya. Ketika si topeng kita pakai semuanya, nggak sadar loh. Ayah kita ada di sini, ibu kita ada di sini, sahabat kita ada di sini, musuh kita ada di sini. Kalau nggak di letting go satu-satu, kita nggak akan ketemu diri kita yang sejati gitu. Akhirnya apa? Kita tertekan oleh sosial, tertekan oleh eksternal, yang kita nggak bisa mengeluarkan diri kita yang asli. Minimal orang yang oke, baik, people pleaser dia, nggak enakan, ya udah aja. Tapi di sini nggak asik gitu.
Kenapa? Karena dia kecanduan untuk pakai persona, pakai topeng gitu kira-kira. Sip ya? Oke sampai sini? Paham? Nah, sekarang berarti yang kita perlu tahu adalah program kita nggak sekarang? Iya dong. Kira-kira apa sih yang sering pop up muncul tiap hari yang dipikirin itu lagi? Perlu diketahui nggak kira-kira? Nah mulai besok coba dicek. Catat kalau bisa. Cetek keluar, aduh ini, tulis, ini. Dicek, sesuatu yang muncul diulang-ulang itu pasti traumatik dan lukanya dalam banget. Udah gitu aja. Itu yang memanggil kita untuk benahi gitu. Dan itu nanti mau beda kondisi, beda gimana, tapi ininya nggak dirubah, kita akan menemukan tetaplah situasinya tetap sama. Kenapa? Karena keputusan yang kita buat berdasarkan luka yang sama yang kita alami saat ini. Makanya kalau kita nggak memperbaiki switching ini tadi, kalau kita tidak dari bangun menuju sadar, kita akan muter-muter di tempat yang sama gitu. Sampai sini oke? Pertanyaan. Kalau kita hidup monoton, lagi nyetir di jalan tol nih, terus ngantuk nggak lama-lama? Perlu ada sesuatu yang membuatnya ngantuk nggak? Itulah kenapa dari bangun menuju sadar pasti banyak surprise moment dalam hidup. Surprise moment yang namanya penderitaan. Karena kalau nggak menderita, nggak ada yang membuat reason kita untuk dari sini pindah ke sini, nggak ada. Manusia tidak pernah berubah karena idenya, tapi manusia berubah karena ketidaknyamanannya. Kalau tetap nyaman, mau gimana pun udah aja. Berarti ketidaknyamanan membawa kita untuk terus sadar nggak kira-kira? Iya. Nah kita ngelihat yang namanya penderitaan, hal buruk, sesuatu yang aduh enggak deh, justru semesta, ayo sadar dong gitu loh. Tapi kita tolak nggak kira-kira? Iya. Jadi mulai besok pagi ya, sok doa. Masalah-masalah besar. Come to Papa. Tapi nggak usah doa juga, ternyata udah banyak sih ya, udah nggak apa-apa sih gitu. Jadi kalau udah mulai hidupnya tenang, cari masalah baru atuh. Iya, tapi nggak usah dicari, pasti datang sih. Paham nggak? Clear nggak? Makanya sesaat perpindahan ini satu mau dilakukan sukarela atau dilakukan terpaksa, terserah. Karena si aku dua tetap mengundang si aku tiganya naik. Ayo pulang dong, pulang. Kan kalau pinjam bahasanya di Tiga Fakir, Tuhan itu menunggu kita untuk pulang, untuk menuju kepadanya, untuk bergabung atau untuk menyatu seutuh-utuhnya. Gitu nggak kira-kira? Ilaihi rojiun. Jadi kalau kita ngelihat hal buruk apa, kalau dari arah teologis keyakinan, ya, oh ini undangan Allah nih gitu. Oh ini undangan nih, undangan untuk apa? Undangan untuk supaya aku sekarang bangun, supaya aku pindah menjadi saya langsung kebangun ya. Di sini soalnya udah nggak bobo. Kan di sini bobo nih, tidur. Nah, kalau jadi gini, tidur itu zolim, gelap. Bangun itu iman, sadar itu takwa gitu. Sip ya? Kan zolim itu gelap kan? Berarti kalau kita melakukan dengan kegelapan, nggak ada cahaya di situ. Berarti kalau nggak ada cahaya, kita melakukan emang sama sekali blas nggak sadar. Pernah nggak? Wah ngomong dulu begitu, aduh tahu gitu nggak ngomong gitu, pernah gitu nggak? Nah coba sekarang dibalik gitu, coba mikir dulu baru ngomong gitu. Makanya kata Rumi, pastikan kalau apapun yang konteksnya keluar dari mulut kamu itu ada manfaatnya gitu. Sementara tiap movement apapun pasti menghendaki energi. Jadi kalau disadari lagi ya, banyak banget energi yang kita hambur-hamburkan ke tempat yang nggak terlalu penting. Sampai sini oke? Clear ya? Dan yang membuat drop banget itu adalah judgment. Menilai. Di mana menilai itu, waduh,
di sini tuh udah auto banget lah, udah. Terik, menilai nggak? Iya, panas, iya panas. Kanan ini, aduh bajunya, udah dinilai aja semuanya. Baju lah, celana lah, apa, ini rambutnya kayaknya, semuanya begitu. Dan itu dilakukan tidak dalam wilayah yang namanya sadar. Sampai sini, oke? Jadi selama ini dikendalikan sama siapa hidup kita? Pihak lain, orang lain. Ngerjain ini demi dia. Melakukan ini supaya dianya oke. Tidak melakukan ini supaya aman-aman aja. Pertanyaannya kalau kita kepo atau sibuk keluar, bahagiamu kapan gitu? Kalau kita sibuk untuk menghidupi semua persona-persona ini semua nih, sehingga ketika si persona ini semua melekat, disitulah disuruh kembali ke fitrah, lepasin semua yang melekat ini gitu. Makanya sebalik lagi nih, gak usah idle, gak usah merendahkan, biasa aja. Karena pasti kecewa, pasti aja. Gitu. Makanya Imam Ali tuh keren banget diulang-ulang nih. Kamu jangan melihat siapanya, lihat apanya. Yang diomongin kah? Apapun gitu. Karena kenapa? Yang datang ke kita tuh cuman beda-beda casing aja sih. Tapi intinya apa? Pesan. Karena untuk melengkapi hidup ini, nanti akan datang pesan-pesan yang datang dari semua penjuru. Dan sadarilah, pesan yang paling penting itu datang dari orang yang paling kita nggak suka. Udah gitu aja. Message terpenting ada di situ gitu. Makanya nanti kalau kaitannya si tiga yang akan terus berevolusi, maka dia nanti perlu teman bertumbuh. Gitu intinya. Oke? Sip? Nah, komak nih. Dalam kepercayaan di dalam dunia itu nanti kita masuk di sini urusan baik, buruk, benar, salah. Yang benar tuh, nah mulai harusnya. Jadi keyakinan nggak di situ? Iya. Berarti kita menghidupi hidup sehingga semua ini itu ada di mana? Di pikiran kita salah satunya. Jadi teman-teman, ibu bapak, lebih banyak hidup di pikiran atau lebih banyak hidup di sini? Di sini. Menghidupi pikiran terus. Di sini lagi, di mana yang kita udah pernah bahas bahwa pengennya dia ke masa lalu, ke masa depan. Masa lalu tuh kayak ada terus gitu. Sesuatu yang kita bisa ingat masih ada nggak? Realitasnya? Nggak ada. Sudah menjadi yang namanya memori. Ingat ya, memori tempat menyimpan data, bukan untuk dihidupi. Bisa nggak bangun tidur menghidupi memori masa lalu? Bangun tidur, ngelihat, aduh dulu ya, dulu. Berarti dia hidup di mana? Di memorinya. Berarti hidup di sekarang nggak kira-kira? Enggak. Begitu bangun lagi, aduh nanti gimana? Berarti dia hidup di masa depannya kira-kira? Imajinasi. Kalau orang hidup di memori dan di imajinasi nggak bangun sih, tapi tidak. Maka memori dan imajinasi itu disebut dunia. Makanya kata Quran, dunia itu hanya begitu ingat dulu, udah itu permainan, udah lewat. Balik lagi ke sini. Loncat ke depan, balik lagi ke sini. Maka sesaat kita lepas dari masa lalu dan masa depan, kita right here, right now, di sini, saat ini, pintu gerbang aku dua kebuka tuh. Kalau pintu gerbang aku dua masuk ke dunia ruhani untuk melarut dengan satu, berarti di sini tempat kita berjumpa dengan aku satu nggak kira-kira? Saat di sini kamu sudah ada di rumah. Itulah yang disebut ilaihi rojiun. Kamu udah di titik akhir tuh ya sekarang sih gitu. Karena saat di sini terkoneksi nanti. Begitu terkoneksi, dialirkan, dapat sesuatu yang baru nggak kira-kira? Ide ada di situ, intuisi ada di situ. Yang kita lihat udah mulai solusinya. Sementara waktu kita di dunia satu nih, waktu kita di sistem satu nih, begitu ada masalah, langsung ini mikirnya, aduh kenapa harus aku sih, kenapa nggak tetangga sih gitu. Why me? Jadi korban terus ya kira-kira? Iya.
Akhirnya apa? Muter-muter di masalah, tapi tidak menemukan Kenapa? Gimana mau menemukan solusi orang di dunia mulu mainnya? Gitu. Sampai sini oke? Sip. Gimana Bu? Ya. Betul. Betul. Jadi imajinasi perlu nggak? Perlu, tapi jangan dihidupi gitu loh Bu. Gini. Kita yang namanya manusia, kalau kita bicara dalam konteks Allah gitu, Allah tuh memberikan dua alat hebat untuk manusia untuk menjadi co-kreatornya dia, atau disebut khalifah. Kan khalifah itu adalah bagaimana mengganti, dalam tanda petik, mewakili Allah untuk menciptakan sesuatu, gitu nggak kira-kira? Makanya Allah itu sering disebut kreator, si manusia ini disebut co-kreator. Contoh. Kursi dibikin sama tukang kursi. Dia menciptakan nggak? Atau merakit? Merakit. Bahan bakunya udah dikasih sama Tuhan. Dia maka kursi perpaduan kerjasama antara alam, Tuhan, sama kita. Terciptalah kursi. Makanya semuanya nggak ada pencipta, nggak ada. Semuanya selalu penemu. Oke? Pertanyaan. Berarti kita dihadirkan ke sini untuk mewujudkan semua pengetahuan si aku satu nggak kira-kira? Iya dong, melalui kita. Berarti perlu dilengkapi yang namanya alat dua. Satu namanya memori, dua namanya imajinasi. Ibu bapak teman-teman, semua yang ada di ruangan ini, semua asalnya ada di imajinasi. Ya. Artinya saat kita berimajinasi, kita creating something, tetapi saat kita hidup di imajinasi masa depan, kita akan anxiety di situ. Gitu kira-kira. Maka begitu punya vision, oke, mau gini, sip, oke udah. Tapi nggak usah hidup di situ, karena begitu hidup di situ, nanti enggak sih. Lupa, kita lagi hidup sekarang di sini saat ini. Berarti memori juga hal yang penting nggak dalam hidup? Penting orang untuk merekam data gitu. Makanya memori dan imajinasi, dua tools hebat yang diberikan sama kita untuk menjadi co-kreatornya dia gitu kira-kira. Cuman dua tools hebat ini karena nggak tahu cara makainya, justru membuat kita malah jadi nggak pernah hadir di masa sekarang. Contoh. Detik ini ada masalah nggak dalam hidup? Nggak ada. Lepas langsung mikir, set ke depan, nanti gimana? Bisa begitu nggak kira-kira? Ya gitu. Makanya untuk kita hadir utuh di sini saat ini berarti si aku empatnya harus diam dulu nggak? Kalau mau latihan? Iya, namanya tumakninah. Sholat disuruh tumakninah nggak? Iya, nggak banyak gerak. Saat dia tumakninah, jiwa si aku tiganya khusyuk namanya. Tubuhnya tumakninah, jiwanya khusyuk, terhubung nggak sama aku dua? Terhubung, namanya sholat. Jadi bukan urusan gini sih sebenarnya. Ini adalah regulasi aja. Makanya yang 5 waktu itu adalah latihan. Perwujudannya ketika step back for a while, set, dah, salam kanan, salam kiri, dari tadinya bobo, dikasih air rada bangun, wudhu, selesai wudhu, sholat, salam kanan, salam, jadi sadar. Chaos lagi tuh abis zuhur, betul nggak? Nanti ketemu asar, nggak apa-apa. Chaos lagi, nanti ketemu maghrib. Chaos lagi, nanti ketemu isya. Chaos lagi, nanti ketemu subuh. Latihan terus nggak kira-kira? Nah, sehingga chaoticnya makin turun gitu. Makanya dari 17 rakaat, 1 aja khusyuk, itu udah bagus banget. Subuh nggak dapat nih, nanti di zuhur. Sok latihan lagi. Zuhur nggak dapat, nanti di asar. Asar nggak dapat lah, nanti di maghrib. Maghrib nggak dapat, nanti mudah-mudahan di isya gitu. Isya nggak dapat, buset dah gitu. Ngapain aja dari tadi gitu, nggak dapat mulu. Ya kalau nggak dapat kan jadi sunnah ada dong, betul nggak?
Makanya ada rawatib, ada tahajud, ada duha. Dalam konteks itu intinya cuma apa sih? Cuman get into now, karena ini adalah pintu gerbang untuk membuka aku dua. Jelas ya? Nah, sorry to say, banyak orang udah tiba-tiba lah pengen ke aku dua nih, ngomongin ketuhanan, tapi ini nggak diurus gitu loh. Nggak ada exercise, nggak melatih, pokoknya pengen duduk santai terhubung gitu, nggak bisa. Makanya kalau mau ngomongin, nanti ya kita bahas di pertemuan berikutnya. Kalau orang mau meditasi, dia perlu 7 step sebelum meditasi. Meditasi itu nanti di tengah. Jadi kalau orang tiba-tiba datang, zep, meditasi, nggak akan kena aja. Kenapa? Karena pondasinya belum bagus. Salah satu pondasi supaya meditasinya terkoneksi, berbuat baik. Do some kindness. Karena begitu do some kindness, tenang, meditasi, connect. Makanya ujung-ujungnya nanti kita ngerti bahwa konteks dari ini semua intinya adalah aku 4-nya diurus, aku 3-nya diurus, nanti terkonek kepada aku 2. Nah artinya apa? Ketika kita melakukan dikontrol oleh pihak lain, kita cuma lagi bangun, waking gitu. Kira-kira. Kalau kita ngelihat di mall orang kerja, banyak yang bangun, banyak yang sadar. Bangun, itu NPC itu kalau di game gitu. Bukan pemeran utama gitu. Apa ya namanya? Figuran. Kalau suka main game, itu di game itu ada program yang kalau ngelewatin itu orangnya gitu lagi. Pernah nggak? Jadi setiap stage pokoknya gitu, rajanya itu, gerakannya gitu. Nah, NPC, orang-orang yang nggak sadar, itu adalah orang yang ngikutin program terus gitu. Nggak pernah keluar dari programnya. Makanya kalau nonton film Matrix, kenapa si Neo didatengin nama Morpheus, kamu mau pilih biru atau merah? Biru, kamu nyaman, tapi kamu bego, bodoh, selamanya kamu akan terpenjara gitu. Kamu harus keluar dari program. Kenapa? Saat kita tidak keluar dari program, khususnya di sini nih, your belief system, udah aja. Kalau dari dulu yakin bahwa kalau makan ini sakit itu datang dari sini nih. Gitu. Dan kalau ininya tidak dikurangin, ininya tidak direndahkan, dalam tanda petik nggak dicopot, ya udah. Aku tuh pokoknya yakin deh kalau misalnya nggak ada pot ini, hidupnya menderita. Udah tuh jadi belief tuh. Misalnya, bisa begitu nggak? Bisa. Berarti kita bisa bermasalah sama belief system nggak? Kita bisa bermasalah sama habits kita nggak? Jadi sebenarnya sumber masalah ada di mana sih? Bukan kita, saya gitu ya. Sip ya? Dapat ini? Clear ya? Dan pembahasan ini akan sangat relate kalau kita udah ngalamin dan kita reflecting gitu. Oh pantes ya itu gitu. Oh pantes ya. Pantes gitu. Dan hal yang paling lazim terjadi adalah memaksakan keyakinan yang terjadi untuk melawan realitas. Harusnya gini. Karena memang harusnya gitu. Akhirnya apa? Memaksakan kenyataan sesuai dengan keyakinan dan keinginan. Padahal mohon maaf ya, selera semesta pasti akan selalu menang. Titik udah aja, nggak usah ngelawan semesta lah gitu, nggak usah ngelawan Allah gitu kira-kira. Pernah kan gini, mencari ridho Allah, pernah nggak? Ya, itu lebih sering diomongin atau lebih sering dilatih yang mana? Ridho itu artinya kan disukai kan? Disukai itu berarti satu selera. Satu selera artinya ngikutin semua. Udah deh ya Allah. Aku tahu kok alam ini, aku tahu kok sistem itu yang terbaik. Apapun yang kita lakukan, tahu nanti datangnya ke kita tuh sesuai dengan takaran. Yang bahaya nggak tahu takaran berarti nggak kenal diri. Mintanya 100, wadahnya cuma 2 misalnya, nggak bisa. Sip ya? Oke, jadi maksud saya, jangan berharap pada siapapun dan apapun, gak ada yang bisa nolong kamu, titik, udah gitu aja. Yang nanti ngerasa bahwa, aduh semoga kesini aku jadi lebih baik, semoga kesini aku lebih baik, nggak bisa, udah. Karena kenapa? Itu semua akan jadi cuman penghiburan aja sih. Oh terhibur, happy, pulang balik lagi.
terhibur, happy, pulang balik lagi gitu. Bagus, nggak apa-apa. Tetapi saat kita tidak menginisiasi merubah sistem 1 ke sistem 2, merubah dari bangun ke sadar, kita akan mengalami hal yang sama. Waktu habis, umur nambah, menua, tapi tidak mendewasa gitu. Kan wasting. Berarti sekarang saya tanya, kalau tadi dalam perspektif Sufism sadar itu adalah hidup dan bangun itu adalah mati, berarti banyak orang yang mati nggak kira-kira? Makanya di Quran ngomong, kamu tuh hidup cuma sehari atau setengah hari sih gitu. Berarti yang sadar banyak atau dikit? Dikit banget. Dalam artian doing something, melakukan sesuatu dikuasai oleh dikuasai oleh pihak lain. Lagi makan dikuasai pihak lain, sambal, udah sakit perut. Yang menyebabkan sakit perut kan si pihak lain yang kita create sendiri. Begitu sakit perut, Allah menguji aku. Ya elah, menguji gimana? Kamu yang makan sambal kok gitu. Gitu ya. Makanya nanti kita ngerti. Mas Sony kan udah bahas tuh hukum-hukum semesta, udah detail banget lah ya, nggak harus diulang lagi gitu. Oke? Sip? Terakhir nih, sebelum kita nanti dialog. Berarti kalau di surat 20 ayat 41 ada kata-kata, dan aku telah memilih dirimu untuk diriku. Wastu katonali nafsih. Saya memilih kamu untuk servis aku. Pernah dengar kata ibadah nggak? Pernah? Ibadah itu kan menghambakan. Ya? Pertanyaannya, seseorang yang menghambakan dirinya kepada Allah, nomor 1, dia pasti mengurus dirinya dulu gitu. Dia pasti menghambakan dirinya dalam tanda petik kepada aku 4-nya diberesin, aku 3-nya diberesin, baru nanti naik ke aku 2 dan aku 1 gitu. Sip ya? Makanya peliharalah dirimu dan keluargamu. Beresin dulu. Dan kita nggak bisa maksa orang, ngatur orang, nggak bisa lah udah. Gak mungkin. Kenapa? Setiap orang punya fightingnya masing-masing. Dan battle kita dalam hidup bukan sama orang lain, tapi sama aku yang di hari kemarin. Makanya sebisa mungkin latihlah dari 1 ke 2 sampai kita nggak ngenalin diri sendiri gitu. Ih, aku tuh nggak gini dulu. Mantap. Udah mulai ngerasain ya kira dari misalnya gini, dulu dikit-dikit senggol bacok gitu, sumbu pendek banget lah gitu. Sekarang kira-kira rada panjang 1 cm ada nggak kira-kira? Nah gitu. Nanti pelan-pelan mau itu orang-orang terdekatnya, ih ibu sekarang jadi nggak cerewet ya misalnya. Ih ini jadi misalnya. Karena kenapa? Switching kita ada cuma dari 1 ke 2 selesai. Nah itulah kenapa nggak usah usil sama keyakinan orang, sama urusan orang. Kenapa? Urusan ini aja banyak banget gitu. Ya, yang diberesin ke dalamnya aja banyak gitu. Karena sekali lagi, tidak ada kuasa siapapun untuk membuat ini berubah kecuali kitanya mau. Maka dalam bahasa Quran, hikmah akan diberikan kepada siapa yang aku kehendaki. Jadi semua orang dapat hikmah nggak? Dengerin dulu pertanyaannya, dengerin dulu. Hikmah hanya akan diberikan kepada yang dikehendaki. Ya nggak semua, karena belum tentu semuanya Jadi yang menentukan kita dapat hikmah atau tidak siapa? Awas jawab Allah lagi nih. Allah, terserah gitu. Berarti tugas kita adalah mempersiapkan wadah. Sip? Nah, indikator parameternya sekarang. 1. Semakin keyakinan lebih tinggi, semakin sistem 1 lebih tinggi, semakin pokoknya intinya adalah si konteks autonya makin tinggi, makin banyak menolak kenyataan. Jadi kata kuncinya nomor 1, penerimaan. Dan penerimaan ini kalau nggak dilatih nggak bisa. Kenapa coba kita nggak nerima? Terjebak oleh konsep. Konsep apa? Keyakinan. Dimana nanti konsep keyakinan yang menjadi sebuah konsensus bisa jadi moral sih. Moralitas. Nah maka nanti kita ngerti bahwa ketika kita konteksnya memegang konsep lama, memegang program lama, dan ini nggak pernah dilepasin, kita akan sulit untuk melakukan yang namanya penerimaan. Jadi maksud saya, apapun yang sekarang belum diterima, sok
dicek mana yang paling berat, terima. Pokoknya urusannya aku tuh nggak terima kalau, nah udah aja beres. Berarti urusannya tidak mau menerima realitas. Karena nggak diterima di level ini, ketemu gitu lagi pasti. Karena levelnya sama gitu. Sip ya? Aduh, diam-diam gini, ini oke nggak ya? Ini tuh diam karena udah nerima apa bingung ya? Nah, berarti dalam hidup sebenarnya ada yang salah nggak? Semuanya konsekuensi. Dalam hidup ada yang harusnya nggak? Harusnya tuh anak ya. Nah udah tuh. Yang pengen ibu bapaknya yang disuruh nurut anaknya, coba aneh nggak? Kan yang pengen ibu bapak ya. Sip ya? Dalam konteks ketika kita mengikuti seharusnya ke apapun konteksnya, ketika kita banyak menolak ini, selesai aja udah. Sip ya? Makanya yuk luaskan pengetahuan, tinggikan pemahaman, mulai aware, latihan lagi. Kalau udah mulai kebiasaan itu, coba bikin. Makanya kan kenapa kita perlu satu hari misalnya kalau kerja ada liburnya lah gitu. Artinya apa? Supaya nggak continuity dalam rutinitas yang sama. Saya pernah ngasih contoh gini nih ya di 4 pertemuan lalu. Tubuh fisik, karena dia punya memori, dan tiap hari dengan rutinitas yang sama, berarti dia udah keprogram nggak kira-kira? Let's say udah tiap hari setiap jam 10 tuh meeting. Kalau jam 10 meeting tuh pasti deg-degan ketemu bos, pasti pengen bawaannya marah-marah. Dan itu udah keprogram. Lagi healing ke Bali, tiap jam 9, jam 10, tubuh nagih, kok belum marah-marah sih? Gitu loh. Lagi libur hari Sabtu nggak kerja, jam 9, jam 10, deg-degannya tetap ada nih. Karena apa? Udah jadi program nih. Jam segini tuh biasanya jam meeting nih. Biasanya jam marah-marah, jam bete, tubuh nagih. Kamu kok belum bete sih? Gitu. Kamu kok belum marah-marah? Marah-marah dong gitu. Akhirnya jadi nagih nggak? Ketagihan nggak? Iya. Begitu nanti Kak, oh, Pak, dicari tuh apa? Pokoknya dimarahin aja. Kenapa? Karena tubuh kita menguasai, aku 4 dan aku 3 menguasai diri kita gitu. Ingat, aku 4 bukan diriku, aku 3 bukan diriku. Yang sejati at least ada di sini gitu. Oke? Sip? Berarti persona kita banyak nggak? Nah, banyak banget. Berarti begitu ya, kalau bisa ketemu persona yang baru lah gitu ya. Nah, jangan itu lagi gitu. Berarti ada warna. Berarti pertanyaannya, kalau kita bisa menerima banyak warna, jadi makin banyak warna, makin terbuka nggak kira-kira? Ya itulah, please do. 1, open mind. 2, open belief. Dogma, doktrin, pokoknya katanya stigma, oh udah deh. Itu yang melemahkan quote and quote si sadar ini untuk hadir gitu. Ya, terutama sekali lagi keyakinan. Yakinilah sesuatu yang langsung dialami sendiri. Apapun di luar itu, jadikanlah itu hanya informasi. Dah. Ada orang ngomong gini, udah jangan langsung, kata dia tuh gini-gini, udah ngalamin belum sih? Jangan. Ini kue enak, ini enak, ini enak. Kalau bisa coba dulu baru ngomong enak. Alami dulu baru ngomong oke. Karena kalau kita tidak punya kalau kita nggak punya sekat-sekat dalam konteks ini semua, nanti chaos dan bias gitu. Nah, di ruang hening nanti kita bahas semua persona-persona lenyap gitu. Makanya kalau mau ngomongin Ramadan kemarin, Ramadan itu bulan atau konteks waktu membakar semua yang bukan kamu gitu ya. Makanya abis Ramadan Idul Fitri, keren banget sih sebenarnya. Tapi itu bukan rutinitas bulanan, bukan. Tapi exercise setiap hari gitu. Sip ya? Berarti begitu ada orang nyebelin, langsung waduh, pelatih sabar. Iya. Kan kalau kita ngerubah mindset aja bisa berubah responnya nggak kira-kira? Iya. Begitu nyebelin, aduh makasih nih kalau nggak ada kamu aku nggak gini gitu. Meskipun awalnya pura-pura dulu nggak apa-apa sih. Iya. Iya. Kan rumusnya fake it until you make it. Pura-pura tuh powerful. Kenapa? Begitu. Udah. Nih ya.
pokoknya ada orang nyebelin, sok pakai rumus pura-pura. Aku pura-pura maafin. Tetap senyum nggak? Tetap ada perubahan nggak? Iya, makanya udah nah kamu pura-pura maafin aja. Udah dia pura-pura, tapi melakukan nggak sebenarnya? Nah gitu. Jadi kalau disuruh langsung rada susah, mendingan pura-pura. Oke? Sip ya? Get something nih? Nah, saya boleh kasih PR nggak? Kan nanti bulan depan kita ketemu. Coba mulai amati, apa sih si sistem 1 yang berat tiap hari itu hampir menggerogoti energi. Coba cek. Saat apa? Rasa apa? Memorinya apa? Coba amati. Jangan-jangan itu yang ditolak terus. Jadi misalnya gini. Dan juga hati-hati nih ya. Mentang-mentang udah sering ke rumah salam, di sini mindsetnya spiritualitas, sabar. Jadi pulang dari sini tuh harus jadi orang sabar. Begitu ada orang nyebelin, sebenarnya nggak suka, tapi diginiin, sabar, jangan marah, sabar, jangan marah, sabar, jangan marah. Semakin kita menolak itu, semakin kita nggak akan jadi orang sabar gitu kira-kira. Sip ya? Paham ya? Jadi coba amati, aduh apa nih? Misalnya begitu ngelihat, oke, perasaan itu tuh yang muncul. Perasaan itu tuh yang muncul. Nah, saat nanti kita tahu bagian mana yang paling sering, nah itu potensi si sistem 1 yang perlu diregulasi gitu. Next, gimana caranya nanti kita bahas di pertemuan yang akan datang. Sip ya? Clear ya? At least setelah kita ngerti ini, kita nggak pernah nyalahin siapa-siapa. Gak ada gara-gara kamu udahlah. Semuanya urusannya cuma dari sistem 1 ke sistem 2. Tapi bukan berarti sistem 1 tuh bukan berarti dimatiin semuanya, bukan ya. Contoh-contoh. Kadang kata-kata jadi nggak penting ketika dalam kondisi darurat. Misal, ada orang nyebrang, motor kencang banget. Itu cuman kita teriak, woi, cukup nggak buat membuat dia selamat? Untuk ngingetin dia ada sesuatu gitu nggak kira-kira? Kan nggak harus, wahai temanku, hati-hatilah. Itu, wah paham nggak maksud saya? Iya. Maka yang datang ke kita itu pasti 1-2 tuh dalam konteks yang namanya nanti akan datangnya itu random gitu kira-kira. Sip ya? Makanya nggak perlu, kadang nggak perlu dikasih wejangan ketika orang, hanya perlu dipeluk gitu misalnya. Kadang nggak harus diomongin, kadang harus didengerin aja udah. Nggak semuanya dalam konteks, ya itu tadi, sesuai dengan apa yang kita yakini gitu. Oke? Sip? Latihan ya? Apa tadi PR-nya? Amati. Apa nih yang banyak bete gitu. Ingat begitu dia datang, diterima. Saya terima nih. Saya terima. Karena semakin kita tahu apa yang kita tolak, semakin kita tahu dalam tanda petik lukanya ada di mana. Semakin tahu lukanya ada di mana, semakin titik pengobatannya tepat nanti. Sip ya? Nah, next, nanti kita tahapannya, kita tahu nanti tahapan-tahapan untuk bisa reprogramming ini kita nanti pertemuan yang akan datang tetap sama, tapi judulnya reprogramming. Bagaimana melakukan program ulang dari 1 ke 2, 2 ke 1 dan diulang-ulang gitu kira-kira. Dapat ya? Sip. Jadi sabar harus nggak? Enggak. Berbuat baik harus nggak? Enggak. Nggak ada yang harus. Karena kalau udah di dalam di sini, kitalah sabar itu. Kitalah kebaikan itu. Dilakukannya alami. Bukan bangun, aku harus sedekah. Awal-awalnya gitu, oke. Tapi setelah melampaui itu, semuanya dilakukan secara alami. Nah, semuanya dilakukan dengan fitrah gitu. Perlu ketemu si persona-persona ini nggak? Perlu. Sebagai pelajaran. Karena kalau nggak ketemu mereka, terus hidup ngapain gitu. Dalam artian, ketika si persona ini datang, itulah bahan kurikulum kita masing. Itulah kenapa setiap orang punya kurikulumnya sendiri-sendiri. Nggak usah usil, udah. Sip? Oke? Paham? Oke, saya balikin dulu ke Pak Ustadz Abi. Silakan Kang. Cik, tepuk tangan dulu buat Kang Abu ya. Keren banget ya.
Kayaknya bukan sebuah kebetulan Kang Abu, ini penjelasan luar biasa. Ya. Saya lagi baca buku juga tentang ini, Breaking the Habit of Being Yourself. Oh iya. Keren Bukunya banget Dispensa juga. ya? Iya, Iya, makanya iya. saya di Instagram berubah jadi Abi Dispensa. Oh iya bagus. Iya bagus. Bagus deh gitu. Benar. Oke, jadi Harusnya Abi bad habit gitu. Bad habit. Biar kelihatan rada nakal gitu. kelihatan kan gitu ya. Tapi memang yang paling nampak itu ketika bangun pagi, itu semua tentang memori itu keluar semua. Bangun pagi. Kalau orang yang punya utang biasanya bangun pagi ingatnya utang gitu kan. Benar. Benar kan? Benar. Iya kan gitu. Kalau dia punya penyesalan bangun pagi ingatnya penyesalan gitu-gitu. Beberapa hari minggu ini juga sering diobservasi gitu, begitu bangun pagi apa yang diingat. Ternyata yang diingat semua itu nggak ada yang baru gitu. Nggak ada yang baru. Nggak ada yang baru semuanya. Data lama semuanya. Nah ketika data lama tadi dijelaskan ya, itu semua tersimpan di sini kan ya. Udah pasti outputnya pun nggak akan keluar dari apa yang sudah bisa diprediksi kan. Jadi di kehidupan kita memang belum ada yang baru sepanjang datanya yang dipakai itu data lama semua gitu. Kemungkinan kita hidup di masa lalu gitu, nggak ada yang baru. Nah kemudian betul banget, begitu diamati step by step tadi itu apa aja yang muncul kemudian diterima gitu ya, diterima. Ada yang dengan menerimanya begitu aja, ada yang pakai meditasi apa segala macamnya. Ada hal-hal yang baru muncul gitu pelan-pelan kan gitu. Itu amazing banget dan itu betul banget perlu dilatih. Kalau cuma konsep doang sih nggak akan ada kebaruan yang muncul kan ya, nggak akan ada sama sekali. Ada juga sebuah cerita itu dimasukkan juga orang yang setiap pagi setiap waktu misalnya lihat scroll orang yang ketilang polisi gitu naik mobil, sebulan kemudian dia beneran ketilang polisi. Gara-gara apa? Masukin data itu tadi, begitu nyangkut datanya dia kemudian mengalami data itu dia ketilang polisi. Jadi semuanya tentang data yang kita miliki. Waktu saya di pesantren saya nggak ngerti ini sama sekali. Jadi agama pun bahkan menurut saya itu tidak mengelaborasi yang kayak gini-ginian. Betul. Sama sekali enggak. Dosa melulu yang diomongin kan gitu ya. Neraka lagi. Karena dia jadi shortcut dulu sih. Shortcut gitu betul. Dan nerakanya sebenarnya adalah penderitaan itu tadi akhirnya kan gitu. Jadi tepuk tangan lagi boleh buat Kang Abu yang udah buka wawancara di sini. Silakan. Ada pertanyaan? Kita masih punya waktu Ya, sampai boleh. Silakan. Nih. Kang Abu hanya tolong lengkapi pemahaman saya terkait ini pertumbuhan. Tadi dikatakan bahwa kita perlu bertumbuh bersama. Apakah bertumbuh ini bisa kita katakan bahwa kita membuat repetisi habit untuk menjadi program baru dengan kesadaran baru ini? Tuh. Salah satu ciri bertumbuh adalah nggak menunggu lagi orang lain berubah. Itu satu. Kalau kita udah nunggu, udah nggak nunggu lagi dia kapan berubah ya, udah. Berarti kita konteksnya naik dalam kesadaran untuk menyadari bahwa kita tidak mengontrol sesuatu gitu. Salah satunya ada di situ. Makanya ciri-ciri mendewasa itu semakin less konflik namanya. Konfliknya makin turun. Bukan nggak ada masalah, tapi konfliknya nggak berat. Konfliknya nggak apa ya? Tidak mengalami repetisi konflik yang sama. Contoh. Ini saya mau menganalogikan, kalau orang tingkat spiritualitasnya makin tinggi, kira-kira ya ini supaya gampangan, kayak kita semua naik mobil terbuka di belakang ke gunung, tapi matanya ditutup. Kita nggak tahu mau menuju kemana, tapi begitu makin naik, makin adem nggak? Nah gitu. Kita nggak pernah tahu jalannya kemana karena tertutup matanya, tapi semakin kita melakukan perjalanan, at least dirasa bahwa kitanya makin adem gitu. Nah salah satunya mendewasa adalah tidak lagi menunggu orang lain berubah gitu. Itu sih poinnya. Baiklah. Nah yang kedua nih, Kang Abu ini agak sedikit masih ada kaitannya, tapi ada kaitannya dengan kegiatan Kang Abu di ruang cerdas. Tadi keyakinan susah kita menerima ketika kenyataan tidak sama dengan apa yang kita yakini. Ya. Ini kita mungkin punya di sini punya kesempatan di semesta memberikan kesempatan kepada kita untuk mempunyai pemahaman-pemahaman seperti ini. Tetapi di luar sana, ini karena saya belum bisa melakukan perubahan itu di keluarga terkecil saya, bahwa dogma-dogma itu masih sangat kental berlangsung nih Kang Abu. Ya. Termasuk anak-anak SD yang sudah diajari dogma agama anak 7 tahun, apa itu Al-Quran, pedoman hidup. Aduh, saya belum bisa masuk ke sana untuk
melakukan apa saat ini. Mungkin dengan ruang cerdas ini, bagaimana ruang cerdas ini ke depan bisa menjangkau kepada institusi-institusi sekolah, supaya memang perlu ada perubahan gitu, untuk supaya ini tidak hanya menjadi konsep tetapi udah melakukan perubahan di root grace-nya itu. Ya. Gitu mungkin Kan kita belajar dewasa ya. Betul. Berarti ibu juga nggak usah khawatir mereka akan gimana, itu satu. Betul. Itu ya. Betul. Karena ketika aduh ini gini, kurikulumnya dia juga. Iya. Ingat, ya kalau semua sadar salam nggak laku lah Bu ya. Udah gimana kalau Betul, saya diingetin ke aku sama adik saya supaya tidak kena juga, sudahlah itu karmanya, anak itu udah mengalami hal yang seperti ini. Jadi untuk memutus karma. Ya, nah berarti hal yang sekarang perlu untuk kita lakukan, misal ya, ingat nggak kita pernah bahas yang paling dalam namanya lingkar pengaruh. Apa yang bisa aku langsung pengaruhi? Di luar lingkar perhatian, aku cuma bisa perhatian tapi nggak bisa ngapa-ngapain amat. Yang lebih luar lagi namanya lingkar peduli. Aku bisa peduli tapi juga jauh banget. Contoh, jangan sampai lingkar pedulinya tuh gede banget, begitu bangun tidur, aduh Amerika gimana, udahlah bukan urusan kita lah, ngurusin Amerika segala lah, udah gitu. Misalnya cuaca apa semua itu adalah sesuatu yang out of control gitu. Nah tetapi kenapa sih kita ini sekarang gimana mempererat, memperkuat lingkar pengaruh yang bisa kita lakukan langsung dulu? Jangan lupa Bu, kita punya hukum kesatuan. Apa yang kita lakukan perbaikan ke dalam, kita sedang melakukan juga perbaikan keluar. Dan indikator parameternya nggak bisa juga sih, bahwa ini masih di sini, ini nggak bisa juga. Makanya fokus, yang tadi saya bilang, fokus ke self. Contoh nih, lu disangka mau sulap lagi nggak ya nih? Saya paling senang ngasih analogi, ya. Saya paling senang ngasih analogi tisu gini, Ibu, Bapak. Kita selalu ada di center, oke? Di ujung di sini anak, di ujung di sini anak kedua, di ujung sini siapa, pokoknya di ujung-ujung ini orang-orang terdekat kita, maupun orang-orang terjauh kita, terserah aja. Tapi kita selalu ada di center. Saat kita menaikkan diri kita, saat kita meningkatkan value kita, semua ikut naik nggak kira-kira? Ya, jadi saat dirimu memperbaiki dirimu sendiri, nanti kita akan memengaruhi semua lingkungan untuk juga ikut jadi membaik gitu. Jadi Ibu nggak usah merasa terbebani, aduh saya gimana ya, tidak, udahlah. Karena kenapa? Masing-masing nanti punya dalam tanda petik perannya masih sendiri-sendiri gitu. Tapi bukan apatis, bukan nggak peduli, bukan. Tapi kita sadar terhadap potensi gitu kira-kira. Oke? Makanya kita semua hanya bisa mengimbangi dan menginspirasi, titik Bu. Gak bisa misalnya, kamu gak bisa. Karena titik balik dari bangun kesadarannya seseorang pasti sesuai dengan jatuh temponya. Gak bisa dicepetin, gak bisa dilamain. Kita nggak mau, ya, kita pas lah ketemu sekarang tuh pas Bu, Pak. Kenapa nggak ketemu 8 tahun lalu gitu misalnya? Gitu ya kira-kira. Karena semua titik jatuh temponya pasti di tempat dan waktu yang tepat gitu. Nah, dan nggak usah gini, jangan mengambil beban yang bukan bebanmu gitu. Itulah, bukan beban kita juga, quote and quote ya. Gitu. Sip. Satu lagi dari Mas Henry Andreas. Silakan. Assalamualaikum Mas, apa kabar Kak Bu? Waalaikumsalam. Wih, Pak Dokter apa kabar? Ini pertanyaan saya, kalau dari aku 2 ke aku 1 itu, pada saat kita menyatu atau melebur dengan dari aku 2 ke aku 1, apakah kita bawa aku 3 dan 4-nya bareng, atau kita tinggalkan aku 3 dan 4-nya? Itu aja Kak. Oke. Pak Dokter, ini jawabannya akan lumayan panjang tapi get in short gitu ya. Peleburan kemanapun nggak pernah kemana-mana, karena kalau udah lebur 4-3-2 bahkan jadi nggak ada dalam tanda petik. Karena peleburan yang tertinggi adalah meleburkan pilihan kita yang membiarkan kita dikehendaki langsung oleh dia gitu. Jadi keputusannya keputusan dia, keinginannya keinginan dia. Jadi kata kuncinya, begitu melebur ke aku 1, 2, 3, 4 itu beneran total hanya menjadi hamba gitu.
Tapi bukan meniadakan satu sama lain, tapi menyelaraskan untuk menyatu gitu. Itu sih Pak Dokter. Kira-kira gampangannya begitu. Jadi maksud saya gini, untuk melebur ke aku satu nggak usah nunggu dikubur di tanah kusir gitu misalnya. Nggak usah nunggu mati, nggak usah nunggu ending. Karena kenapa? Penyatuan itu terjadi kapanpun dan dimanapun ketika kita melepaskan 3 ke 2, 2 ke 1 gitu. Kira-kira gitu Pak Dokter. Siap, makasih Kang. Nanti di Borobudur kita bahas ini sih, tenang. Ya. Siap, makasih. Thank you Dok, makasih. Ya, terima kasih Pak Henry Andreas. Ada lagi yang di sini mau bertanya? Oh, ada satu, oke. Alhamdulillah. Kang, aku sebenarnya mau nanya dari pandangan Kang Abu aja nih ya. Kan Al-Kafirun kan kita ada ayat yang artinya bagimu agamamu, bagiku agamaku. Kenapa itu nggak didengerin sama umat pada umumnya, ya kan? Kan kalau kita sebenarnya ngambil ayat itu, seharusnya gimana pun juga, kayak misalnya yang tadi ibu yang dimusuhin nama lingkungannya, seharusnya kan kalau mereka benar-benar mengikuti, memahami ayat itu kan seharusnya nggak terjadi. Betul. Ya, jadi gimana Kang Abu, menurut Kang Abu itu kenapa ya banyak yang nggak menerima itu? Ya, gini, karena ada ayat, ada yang membaca ayat, ada yang mengerti ayat, dan ada yang mengamalkan ayat, dan ada hanya yang membunyikan ayat. Gitu. Pertanyaannya, kira-kira yang membunyikan dan yang mengerti lebih banyak yang bunyi, lebih banyak yang ngerti? Nah, gitu. Even ketika orang membunyikan dan tahu ada kata-katanya, mungkin jadi nggak paham gitu. Nah justru itu nanti akan memberikan satu poin di mana di level sadar tuh nggak banyak gitu lah kira-kira. Dan ketika dia hanya membaca dan masuk kepada keyakinan-keyakinan yang membuat dia dapat konteks dari figur otoritasnya lah atau apa, itu yang mungkin akan dia menjadi barrier untuk menyadari bahwa ya itu tadi. Kan indah banget ya kalau misalnya ya udah agama kamu aku tapi kita menuju ke tempat yang sama, caranya masing-masing, udah ya kan enak ya. Nah cuman karena ada ego di situ, merasa lebih baik di situ, merasa yang lain salah di situ, itu semua proses pendewasaan sih Mbak, gitu intinya. Oke, tapi saya pengen komain sih, kalau di versi saya bukan bagimu agamamu bagiku agamaku, bukan bagimu agamamu bagiku kau saudaraku. Nah gitu kira-kira, kamu agamanya apa tetap saudara buat aku gitu. Itu sih poinnya. Kata kunci besarnya rahmatan lil alamin. Sip ya. Dan kita nggak bisa memaksa orang paham tuh, nggak bisa. Sekaligus nggak bisa ngebuat orang pinter tuh, nggak bisa gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Ina dari Jepara, Jawa. Jauh-jauh datang ke sini. Oke, udah langsung ke sini. Langsung ya. Ya ampun. Luar biasa. Ya. Baru perdana ke sini. Perdana. Biasanya Zoom sama online gitu. Oke, Mbak. Iya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Iya itu tadi bener, kalau kita nggak kepentok itu nggak mungkin sampai ke sini ya. Betul. Gitu. Betul. Saya cuma terima kasih banyak untuk hari ini, pembelajaran saat ini. Bismillah, semakin semangat, semakin bahagia, gitu aja sih. Tapi Mbak satu, ya. Lebih berterima kasihlah kepada siapapun yang membuat Mbak kepentok itu. Iya. Itu yang berjasa sekali. Bener. Ya. Tapi gini, semenjak saya mempelajari ilmu spiritual ya, makin dijauhin, dimusuhin, terutama keluarga besar itu kayak dianggap keblinger gitu. Ya. Tapi ya sudahlah, semua itu ya itu, terima kasih ya pembelajarannya, aku digituin gitu ya. Tuh. Oke, terima kasih banyak. Makasih, luar biasa. Oke. Dan kita selalu berusaha belajar untuk jadi bijaksana ya, itu sih penting. Jadi meskipun kita tahu ini sesuatu yang tidak mainstream, tapi saat kita kembali kepada social life kita masing-masing, ya itu tadi, perlu untuk bijaksana. Itu sih poinnya. Sip ya, aman? Sip ya.
Oke. Seru nih. Seru ya. Luar biasa. Ini kalau Kalau satu-satu banyak ngobrol sama banget. yang udah sadar tuh enak. Enak banget. Tadi pada bangun soalnya. Ini sekarang udah sadar. Bener. Jadi topiknya tepat banget hari ini ya. Tepat banget tentang bangun dan sadar. Anda telah menonton video ini hingga di penghujung video. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda, serta dapat menjadikan diri Anda lebih baik dari hari kemarin. Nantikan video kami selanjutnya. Terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulannya telah menguasai hati. Apa kalau hakikatnya cinta itu adalah kita lihat levelnya isinya para bahwa yang isinya antara teman